kardus mie instan Mang E. Itu aja tuh, begitu ditutup udah gelap semua Mang E. Nyalain lagi lampunya. Terus kata Mbak Solehnya, udah tuh langsung dibawa nih duitnya sama orang Bandung itu Mang E. Bawa adanya tuh di lakban kan ada 4 kardus. Kurang lebih sih dia minta kan 3M. Cuman kata Mbak Solehnya kalau merasa kurang balik lagi katanya. Tokek seberat 1 kilo itu ekornya aja saya lihat tuh sampai selengan gitu. Namanya tokek Mang E, kalau sudah kepalanya itu segede bungkus rokok itu pasti sudah ada yang nungguin. Mudah-mudahan Mas Nendra sekarang sudah sehat ya. Alhamdulillah Mang E. Tadi waktu bercerita ada gangguan juga. Ya tadi mulai ada yang mau datang sih. Cuma Apa kan itu yang datang? Ritual penarikan tokek goib tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Tokek ukuran besar yang menjadi incaran seringkali akan meminta tumbal dan meninggalkan trauma mendalam. Kisah ritual tokek ini pernah dialami oleh Mas Nendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini bersama Mang Ei dan tim. Di depan kita ada narasumber ya, namanya Mas Nendra. Ya. Apa kabar Mas Nendra? Alhamdulillah sehat Mang E. Mas Nendra ini seorang nelayan ya, Nelayan, betul ya? Ya betul. Mempunyai kisah yang menarik sekali waktu itu mencari tokek untuk dijual Iya. dengan harga fantastis ya, Lumayan, 1 miliar. 1M infonya seperti itu. Dimana Kang Nendra ini yang mencari tokeknya. Ya. Gimana itu perasaannya waktu ada yang menawar sampai 1 miliar? Ya jelasnya ya senang Mang E, karena kan siapa orangnya sih istilahnya kan nggak tergiur kan istilahnya dengan fee daripada transaksi tokek itu kalau semuanya sampai berhasil kan, karena dijanjiin dari nilai tokek tersebut kita sebagai mediator itu dapat 20%. Hanya mediator. Hanya mediator ya. Oh jadi sebagai mediator. Sebagai mediator saya. Kalau pencarinya siapa ini? Kalau pencarinya itu ada salah seorang itu dari luar Jawa. Namanya itu ya saya samarkan namanya Pak Asep. Di daerah mana ini? Di daerah salah satu daerah di Jawa Barat itu di Sumedang. Di Sumedang. Oke. Ya. Mas Nendra, aktivitas atau kesibukan sehari-harinya apa ini sekarang? Ya kalau sehari-hari sih sekarang saya nelayan. Masih nelayan. Masih ya? nelayan. Masih aktif. Masih aktif sekarang. Tiap hari. Tiap hari berangkat sore pulang pagi gitu. Oke baik. Nah Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Nendra. Tahun 2005 saya ada salah satu kisah cerita saya. Pada waktu itu saya baru nikah sekitar 2 tahun. Saya juga baru punya anak ya sekitar umur 1,5 tahun lah. Waktu itu saya berprofesi sebagai tukang las karena orang tua saya punya lapak bengkel las pembuatan pagar teralis dan kanopi. Di perjalanan pekerjaan itu saya lihat orang tua kok sering itu dengan teman-temannya ngobrolin barang-barang klinik gitu kan, terus acara transaksi instan gitu kayak semacam bambu petuk, piring papak atau istilahnya uang ube yang plakatnya katanya ada Bung Karno, terus emas batangan segala macam lah kan gitu. Jadi orang tua berbisnis seperti itu ya, mencari barang-barang. Ya antik mungkin gitu. Sambil nyari tambahan Bang E. Kalau pekerjaannya sih kan dia punya lapak yang saya ikutin itu kan pembuatan pagar besi dan teralis bengkel las lah gitu Bang E. Cuman ya itu saya lihat tuh teman-temannya sering datang. Cuma yang jadi keselnya saya kok kenapa orang tua saya selalu jadi kayak ATM berjalan gitu Bang E. Buat ya modal ke sana kemari kan gitu kan. Ya walaupun 500 atau 100, 200 sampai ke 1 juta kan lumayan Bang E.
Karena itu kan hasil jerih payah orang tua saya kan gitu. Pada waktu itu saya lihat ada temannya itu orang klien gitu, datang. Dia nawarin katanya ada salah satu buyer dari Korea, namanya Mr. Sundok atau apa gitu. Waktu itu dia nyari UB kalau nggak salah sih. Minta dana ke bapak saya gitu buat datengin barangnya. Uang Brazil ya? Uang Brazil itu. Nah, pas sehari katanya belum bisa dilihat uangnya katanya gitu. Cuman lama-lama kok jadi terus-terusan 100, 200, 300 gitu kan. Akhirnya saya marah ke orang tua. Saya bilang udah stop. Kayak gitu-gitu tuh nggak ada yang ini. Saya bilang nggak ada yang bener lah. Ternyata kan udah 1 minggu 2 minggu nggak ada hasil. Udah aja saya bilang fokus. Mana orang tua juga sempat komplain juga ke saya. Udah kamu diem aja katanya gitu. Nah, tetap saya ngotot jangan udah saya bilang. Akhirnya berhenti. Nah di selang obrolan saya itu ada tetangga belakang bengkel saya, Pacung, saya biasa panggil dia kan gitu. Ngobrol ke saya, nanyain katanya kamu tadi ngobrol sama orang tua kok kayaknya ngobrolin barang-barang klinik katanya kan gitu. Ini saya katanya ada orang yang nyari tokek katanya gitu. Kamu katanya kemarin ada informasi di daerah Sumedang sana katanya gitu. Ada yang punya tokek seberat 1 kilo. Ngomongnya ada bayarnya katanya gitu. Saya bilang di mana? Udah ada katanya di belakang tuh. Datengin aja katanya gitu kan. Akhirnya udah saya coba Cung. Saya bilang ketemuin lah saya bilang. Saya temuin tuh Bang E. Ketemu saya dengan namanya Asep. Kebetulan dia dari Pulau Jawa dia. Bahasanya juga bahasa seberang kan gitu. Saya tanya-tanya berapa harganya sih bilang gitu. Sekitaran 1 M katanya Kang kalau semuanya memang bener itu bobotnya sampai 1 kilo. Waduh saya bilang ngeri ya 1 kilo memang Sedangkan tokek yang udah kepalanya sebungkus rokok aja kan informasi yang saya dapat kan udah ditungguin sama makhluk-makhluk kasat mata kan Bang istilahnya kan gitu. Ya udahlah karena saya tergiur dengan fee-nya. Saya tanya fee-nya berapa kalau kita sebagai mediator 20% katanya Pak. Oh ya lumayan saya bilang gitu Bang 20% berarti kalau nilainya 1 M kan 200 juta. Salah waktu itu kan kalau beli rumah juga kan gitu sayanya. Jadi saya kontak nih teman saya yang di daerah satu daerah Jawa Barat itu kan di Sumedang tepatnya. Koy, saya bilang kan namanya Koy. Bener tuh kita di itu aya tokek nu beratnya 1 kilo saya bilang itu. Cek Koy, bener dah gitu. Emang ente aya bayarna. Sok saya aya ceknya itu gitu. Oke lah di tepangan di itu. Ya udah ditungguin di sana kan gitu. Ya saya informasiin ke Asep kan itu kan yang lagi diam di rumah teman saya bilang, "Bang ada tuh," saya bilang. Di daerah Sumedang. Ya udah yuk kita berangkat. Ini berangkatnya kita sendiri berdua atau dengan yang lain saya bilang kan masih ada 2 orang lagi udah aja gitu. 2an aja biar irit kan gitu biayanya. Waduh saya bilang. Ya udah kan kita jalan ke sana. Naik apa sih bilang kirain saya naik mobil Mang kan jauh Mang Kayaknya udah sih naik motor aja. Waduh lumayan saya bilang. Naik motor mah. Ya udahlah saya bilang udah. Masih bisa deket lah enggak terlalu jauh kan itu Sumedang. Jalan dong kita ke sana. Nyampe sekitar sore berangkat siang. Sampai di sana disambut tuh Mang sama anak buahnya si abahnya katanya gitu. Saya ketemu sama Kokoy sini, ya ndak di dia cenah. Nah pas sudah gitu ngobrol-ngobrol, ditanyain tuh langsung ketemu sama si abahnya, Abah Soleh, saya samarkan Mang Nah ya barangkali gitu. Saya ke situ sama wakil bayarnya, ditanyain sama Abah Soleh, ada apa kesini? Ini Bah saya bilang katanya di sini Abah ada bisa narik tokek, bilang itu kan katanya. Informasi dari Kang Kokoy bobotnya sampai 1 kilo Mang gitu kan. Ya tapi tolong katanya gitu kata si Abah Soleh. Nanti begitu dia udah kita acarakan, kita ritualkan, tangkap terus langsung dibawa. Gitu. Jadi tokek itu untuk apa sebenarnya ya?
Kalau yang saya dapat informasi dari apa namanya Bang Asep itu katanya sih buat pengobatan. Pengobatan dikirim ke luar negeri, nggak tahu lah buat pengobatan apa kan gitu makanya. Tapi ini yang mau ditangkap toke goib ya? Toke goib, cuman informasi yang saya dapat itu bisa dinyatakan gitu. Gitu. Nah begitu saya datang ke sana, ngobrol sama si abahnya kan. Nah pas sampai di situ juga makanya saya, jadi ternyata bukan saya sendiri makanya yang mau meritualkan toke tersebut makanya. Di sebelah saya juga pas kata si abahnya, ini juga katanya mau narik toke katanya gitu. Waduh saya bilang berarti ada 2 orang, iya katanya gitu. Pas sudah gitu kan, cuman ini sarana prasarananya katanya sudah dibeli sama abang ini kan gitu. Jadi gimana kata saya, Bah? Ya udah nanti kalau semuanya sudah diritualkan, habisnya berapa tinggal bagi 2 aja. Nanti toke tersebut siapa yang duluan bisa maharin secara cepat itu yang bisa bawa katanya gitu, kata si abahnya kan gitu makanya. Ya udah beli tuh sarana prasarananya, diantaranya tuh saya lihat itu ada apel jin kan gitu. Terus ada minyak misik, kembang juga ada warna 7 kan makanya. Terus ada beberapa persyaratan yang lainnya yang waktu itu saya belum begitu paham gitu, hanya beberapa yang saya paham gitu kan. Saya datang ke situ istirahat sebentar, nanti katanya habis isya acaranya kan gitu. Ya sambil nunggu istirahat saya kan itu ngobrol-ngobrol sama anak buahnya. Pas waktu isya terus kita dipanggil sama si abahnya, yuk katanya gitu ke tempat ritual penarikan toke Mang E. Kita jalan waktu itu 6 orang sama Abah Solehnya tuh. Pas nyampe di situ ternyata itu kita di pohon pinus Mang E. Pohon pinusnya gede Mang E. Tapi kok gede kayak gitu ya, pohon pinus gede, tengahnya kosong kok masih bisa berdiri tegak gitu Mang E. Ya jam 9 juga di situ udah gelap karena di leuweung sih. Kalau kata itunya sih alas lah gitu. Jauh dari perumahan warga Mang E. Yang jadi kagetnya saya juga dengan teman-teman di situ tuh begitu kita nyampe di situ, di bawah pohon pinus itu tuh ternyata ada tampah gitu, isinya tuh sesajen. Dan ternyata di situ mungkin ya orang lain gitu, ngeritualin kayak nyakitin orang lah karena di situ ada media boneka. Cuman ya kita nggak fokus ke situ lah karena kita kan mau ngeritualin toke itu mah biarlah mereka kan gitu. Kita pinggirin punya terus sesaji yang kita bawa kita serahin di situ kan. Nah pas sudah itu yang bikin kagetnya lagi pas kita mau meritualkan dari semak-semak itu keluar Mang E. Cuman begitu udah ada yang mau mencurigakan dari Abah Soleh itu dia ngomong berbaris jangan sampai keluar dari barisan katanya gitu. Kalau keluar barisan dia nggak tanggung jawab. Begitu selesai Abah itu ngomong keluar Mang E. Itu bukan toke bukan apa, kita herankan tuh ular. Dari belakang pohon keluar itu. Ya kita langsung terkejut mah ya, orang ularnya juga nggak kecil, lumayan lah, gede lah gitu. Cuman ya udah dititipkan sama Abah Soleh agar jangan keluar dari barisan katanya. Kalau keluar barisan dia nggak tanggung jawab. Terus diamalin sama si Abah Solehnya itu terus ular itu pergi. Masuk lagi ke itu, ke pohon pinus itu. Setelah masuk terus kita siapkan, sok disiapkin kata itunya. Terus ya Abah Solehnya itu dengan amalan yang dia punya seperti tarik menarik Mang E. Itu tarik menarik. Subhanallah gitu yang namanya kita baru lihat Mang E gitu kan. Tokek seberat 1 kilo itu ekornya aja saya lihat tuh sampai selengan gitu.
tangannya itu segede, matanya juga. Terus totol-totol kayak polkadotnya itu kan jelas pisan Mang. Warnanya apa itu? Abu-abu totol merah Mang. Warna-warna tokek lah gitu. Cuma kan karena tokek itu gede jadi kok matanya juga aduh. Sampai sanggup lihat saja Mang. Ayo lihat ya dari kaki-kakinya aja kan udah aduh. Dari lubang itu, lubang pohon pinus. Ditarik secara gaib itu sama Ustadz Solehnya itu ditarik. Begitu ditarik terus ditutupin sama kitab. Udah katanya. Tinggal sok transaksinya aja katanya gitu disiapkan jangan lama-lama. Total panjangnya dengan ekor itu berapa meter? Total panjangnya tuh ya 1 meter lebih. 1 meter lebih ya? 1 meter lebih. Itu bobotnya lebih dari 1 kilo? Mungkin kalau ditimbang waktu itu lebih jelas. Karena ya ekornya aja segini makanya. Lengan. Saya jangan lihat juga merinding itu. Nah, habis dari situ karena disimpan tuh. Tokek itu tuh digubukkan gitu makanya. Tutupin kitab adanya sama itunya. Pulang kita ke rumah. Ke Abah Soleh gitu. Abah Soleh ngomong sama 2 orang itu tuh. Ya cepat. Ini cepat ditransaksikan, jangan lama-lama kasihan. Karena tokenya itu sakitan katanya. Karena saya tutupin dengan kitab katanya, kitab dia gitu. Selang sekitar 1 jam kayaknya. Ada hal ganjil itu aneh saya juga ngelihatnya. Jadi di rumah Abah Soleh itu tuh kayak ada yang muter-muter di atas. Pas Abah Soleh ngeritualin katanya. Kenapa? Mulai. Oh iya. Iya, dikit ya. Santai dulu. Minum dulu. Minum Bang, mau minum dulu Mas. Sudah mulai ada. Memang ini masuk sih mulai Pak. Mau masuk yang itu sih ininya yang mau masuk. Ya itu makanya kena sawan. Santai dulu. Memang memori di sana memang kuat juga ya. Tadi aja baru ditanya sama Bang di luar aja udah mulai balik lagi ya. Saya 3 bulan nak hilangin trauma. Ya kita pulang. Terus ngomong sama wakil bayarnya kan gitu 2 orang. Cuman karena posisi malam Bang kan gitu. Gak mungkin kita kan misalnya nyiapin uang 1 M karena mereka semua kan perwakilan mesti ngobrol dulu sama bayarnya kan apa kan itu. Cuma yang jadi ganjilnya itu kok tiba-tiba kayak ada bayangan di apa namanya di ruangan itu kayak ada yang muter-muter. Taunya kata si Abah Solehnya tuh kan kalau nggak cepat ditransaksikan kayak gini katanya gitu. Bayangannya ya cicak tokek gede tapi gitu. Cuman karena kita juga nggak tembus ya. Cuman hanya si abahnya aja gitu. Dia bilang tokeknya ngamuk. Karena ngerasa kesakitan nggak cepat dibawa gitu. Ya malam kan saya bilang Bah ini kan nggak mungkin kita nyiapin uang 1 M kan gitu kan. Jadi gimana kata saya tuh Bah ini kata si abang Asepnya juga kan. Ya udah katanya ini saya coba mediasikan kan gitu dengan ini yang megang tokek ini kan gitu. Barangkali aja nggak sampai kejadian apa-apa. Akhirnya Abah Soleh nyoba mediasikan dan ternyata itu tokek tuh makanya. Jadi pada waktu ditarik sama Abah Soleh itu lagi dimainin anak jin. Gitu. Marah kan anak jinnya gitu. Dimediasikan sama Abah Soleh itu diganti. Tadinya kan minta anak manusia, nggak mungkin kan gitu masa siapa ya anaknya yang mau diganti kan orang tua mana kan itu karena kita juga kan kerja buat anak. Tukeran ya? Tukeran. Akhirnya nyoba dimediasikan sama Abah Soleh itu diganti Mang sama 2 ekor kambing. Cuma kambingnya itu juga bukan kambing yang udah gede, kambing cemek. Ini malam-malam tuh Mang kita Mang Kambing cemek seperti apa? Nyari kambingnya sekitar umuran 2 bulan lah.
dua tiga bulan Mang. Ya, kambing itu diambil kan, beli kan gitu. Sekitar, ya karena kita butuh kan, harusnya cemai itu paling harga 500 lah. Mahal-mahalnya dibeli itu sekitar 2,5 juta. Dibeli tuh karena kan kita udah butuh, terus kita kelihatannya kan udah serem makanya. Masa di langit-langit kayak ada yang muter-muter, itu seperti jelas gitu, cuman nggak tampak aja gitu, hanya muter-muter gitu. Hanya kambing itu dibeli, terus diacarakan. Nah yang jadinya juga saya yang jadi aneh sama bikin kita agak ngeri juga kan. Jadi begitu kambing itu darah itu netes di bumi. Itu kalau masih jam 5, jam 6 sih masih kelihatan terang kan sebetulnya Mang. Cuman anehnya satu rumah itu sendiri Mang. Gelap. Saya lihat kok begini ya gitu. Tuh, udah. Ternyata dagingnya dimasak gitu, terus dimakan bareng-bareng. Cuman saya syukur alhamdulillah saya nggak makan Mang. Daging itu. Ada yang nanya juga, Kang cenah kumaha tuh mam dagingna katanya gitu. Henteu, saya itu lagi mutih, saya bilang lagi makan nasi aja. Dan saya diingetin sama orang tua kalau ada apa-apa jangan suka ikut makan gitu. Daging atau apa, kalau nasi sih nggak apa-apa gitu. Nah pas makan-makan tuh rame-rame udah tuh. Nah yang jadi lebih ininya mistisnya tuh Mang. Kita habis setengah jam lah istirahat kan, kita makan apa kan gitu. Jadi salah satu wakil buyer itu yang dari Pulau Jawa, bukan yang dengan tim saya, bukan Mang. Karena kan ada dua tim kan, 2 orang kan gitu. Itu menggigil Mang. Saya aduh ini orang kenapa kan itu menggigil. Dikasih tuh samping tapi itu kalau kata orang Jawa mah. Saya lihat subhanallah. Itu badannya mirip Mang. Polkadot kayak sama tokek. Itu dari salah satu wakil buyer yang lain itu. Karena awalnya dia yang ini gitu, yang mau ngacarain gitu. Saya kan panik Mang. Sampai begini, untung saya nggak makan dagingnya kan gitu. Badannya seperti badannya tokek. Cuma kan karena pakai baju jadi kelihatan ini aja, tangan sama kakinya itu. Totol-totol. Kayak tokek persis. Pas kata banyak tuh kan katanya gitu. Kata saya apa? Cepet diacarain, cepet ditransaksikan supaya nggak terjadi seperti ini. Ya, kalau kata banyak sih sawan katanya gitu. Karena sawannya. Padahal sudah motong kambing ya? Padahal sudah motong kambing, sudah diganti, cuma tetap nggak mau terima meren. Karena nggak cepet-cepet karena si tokek itu kan masih ditutupin sama kitab. Kitab si Abah Soleh itu kan gitu. Kalau udah malam kan, si orang itu salah satu wakil buyer itu kan terus dikasih air sama si Abah Soleh. Ya alhamdulillah tuh sekitar 1 jam udah agak mendingan. Man, karena malam kan nggak mungkin bang itu langsung diacarain. Besoknya kan gitu. Besok dan nunggu wakil buyer itu langsung. Cuma yang ini, yang orang wakil buyer pertama ini nih dia udah nggak sanggup katanya. Saya tanya ke dia pas waktu paginya, lo kenapa Kang mau gitu jadi saya mau jadi wakil jadi buyer itu untuk ngajarin toko kayak gini, sedangkan sekarang sampean yang kena kata saya itu gitu. Ya gimana lagi mas? Nah, gitu. Rumah saya mau disita sama bank, nah, gitu. Jadi saya butuh uang instan. Kebetulan saya ada yang nawarin, saya suruh datang ke daerah Sumedang gitu, ada yang ini tokek. Ada yang mau nyari, jadi udah saya salon gitu. Daripada rumah saya disita katanya gitu. Ya, cuma kan kalau jadi begini kan sampean yang kena. Ya, iya sih katanya gitu. Jadi gimana sampean ini bayarnya nggak turun? Kalau ini kan saya kan udah mau turun aja gitu. Cuman saya juga ini nggak tahu nih orang saya nih datang enggaknya kan gitu. Ya yang wakil bayar pertama ini mundur dia makanya. Wah saya bilang sampean kok mundur? Waduh saya udah nggak kuat katanya.
ini badan saya juga udah begini gitu. Ya, dia minta izin ke Abah Soleh, minta pulang, minta air juga buat di perjalanan katanya gitu. Pulang Mang itu. Nah, wakil bayar saya tuh langsung divonis sama Abah Solehnya. Cepat dimaharin supaya tidak terjadi apa-apa katanya gitu kan. Karena ini udah terlalu lama. Udah semalam katanya gitu kan. Ngerasa kesakitan tokenya katanya gitu. Hanya wakil bayar pertama itu pulang, wakil bayar saya dia izin ke si abahnya gitu, yang ngomongnya mau ngambil uang dari bayarnya. Dari Sumedang dia berangkat itu sekitar jam 10 pagi itu. Kok sampai sore nggak nyampe-nyampe makanya. Saya kan aneh kan gitu ya. Saya main dulu ke rumah teman saya si Kokoy kan gitu. Pas maghrib itu. Maghrib saya dapat kabar. Dibel sama Bang Asep. Sendra maaf katanya gitu. Saya nyari ATM terus ini bos saya udah transfer katanya baru 50% gitu. Cuman saya ini udah nyampe Cirebon loh. Saya bilang kok sampean kok nyampe di Cirebon kok nggak ngomong-ngomong sih, berarti saya di sini sendirian dong makanya. Dengan untung saya masih ada teman, saya bilang jangan kenal sama saya kan gitu. Enggak, ini juga saya aneh katanya gitu. Kok saya tadi ditelepon sama istri saya katanya makanya. Istri saya katanya didatengin sama kakek-kakek, 2 kakek nenek. Yang ngomongnya sambil nangis, istrinya juga ngebel tuh ke Bang Asep. Katanya anaknya mau dibawa. Histeris kan jadinya kan. Nah begitu Bang Asep itu cerita ke saya anaknya mau dibawa, itu muka saya kata teman saya si Koko itu, kalau di tangan saya emang kayak nggak ada darah katanya, pucet. Dan memang saya udah ngedrop itu tuh. Begitu dengar anak wakil bayar itu mau dibawa, karena saya juga kan baru punya anak Bang satu kan saya kan gitu. Udah langsung ngedrop saya. Nah, si Kokoy ngomong ini udah mulai timbul kejanggalan katanya gitu. Cepet ngomong ke si Abah Solehnya gitu, jangan sampai kamu ada apa-apa kan. Saya balik lagi kan ke Abah Soleh kan. Bah, kata saya tuh sambil saya ngomong bahasa Sunda, hampura ya. Cek saya teh, babaturan saya teh nyampe ke Cirebon gitu. Terus nyampe di Cirebon deh, katanya dibel sama istrinya. Anaknya mau dibawa sama kakek nenek, itu 2 orang. Tah, cenah cek si abahnya. Cek saya ge naon, cepet dimaharin kayak gitu biar nggak ada kejadian-kejadian janggal kayak gini. Waduh di situ Mang saya udah kayak lost aja saya tuh. Kayak udah nggak punya ini, saya udah kayak nggak ada tulang namanya sama badan. Udah lemes saya bener. Ya ketakutannya dari awal transaksi aja udah begitu. Penarikan, terus begitu penggantian 2 ekor kambing. Mediator pertama badannya kena sawan. Terus mediator wakil bayar yang kedua anaknya mau dibawa. Kan ngeri makanya. Jadi kan istilahnya bukan hal-hal sepele gitu. Bener-bener di luar nalar kan gitu. Ya saya ngomong sahabatnya, udah Pak yuk gimana sih, bilang saya kan hanya nyari jajan kata saya gitu. Bukan saya yang menginginkan kan gitu. Saya mah istilahnya ya nyari receh lah. Menyambungkan ya. Menyambungkan gitu. Ya udah katanya, karena kamu istilahnya hanya penyambung, tapi kamu harus sabar gitu makanya. Maksudnya ini saya mau ritualkan lagi gitu, karena ini Toke ngerasa kesakitan. Dihotelin sama si Abah itu. Malam itu kan. Gak bisa tidur saya makanya. Pagi kan.
pagi itu tuh pas saya bangun, kok udah rame. Kirain saya ada kejadian apa Mang nggak taunya ada tamu lagi Mang Jadi ternyata tempat rumah Abah itu memang bener-bener jadi tempat berdatangan orang-orang yang mencari uang instan. Jadi bukan hanya transaksi toke aja di situ Mang Cuman yang saya dengar langsung terus saya saksikan sendiri itu ada beberapa orang juga yang datang, ada yang minta bambu petuk gitu. Ada yang minta penggandaan uang, bahasanya seperti itu Mang Siang sekitar jam 11 itu ada tamu dari Bandung. Terus dari Bandung dia datang. Saya sama Abah Solehnya tuh udah katanya Mas Hendra ke samping aja dulu, ini ada tamu yang lain, ya udah Mas. Cuman sambil saya diem tuh, waduh pikiran saya nggak karu-karuan Mang Udah lost aja, udah saya pasrahin gitu sama Allah. Udah saya mah minta selamat aja udah gitu. Saya udah nggak mau istilahnya hasil dari itu udah nggak mau sih bilang. Pas udah tamu itu datang ngobrol-ngobrol, tanyain sama Abah Solehnya. Rek naon cenah Jang? Kan sama-sama orang Sunda kan ngomongnya kan jadi bahasa Sunda kan. Iya cenah Abah, abi boga utang kan cenah. Bisnis 2003 cenah. Lagi rame-ramenya lohan kan waktu itu Pak, ikan lohan. Dia bisnis lohan, dia punya showroom katanya bangkrut. Punya utang harganya hampir 3M. Jadi rek naon cenah ka dia. Ya minta diberesin katanya gitu Bah, utang saya. Sabaraha utangna? 3M. Nyangges kayak penting cenah diacarakeun meliwat ieuna sarana prasarananya. Terus Abah Soleh itu ngomong saya, "Mas, nanti malam ikut," gitu. "Ikut naon, Bah?" "Ikut acara," gitu. Ya saya supaya istilahnya Abah Soleh itu ngizinin saya pulang dengan selamat, akhirnya saya ikut mau nggak mau saya harus ikut, harus nurut ke Abah Soleh itu supaya dia ikhlas ridho ngelepas saya, karena kan bisa dibilang udah kecewa. Malam terus habis isya juga itu acaranya gitu. Masuk ke satu ruangan, ada sekitar 6 orang itu berjajar. Terus di tengah itu sudah disiapin baskom. Baskom ada kembang warna 7. Terus daun itu beringin. Terus daun tebu sama buah tebunya Mang Terus di tengahnya tuh ada silet. Dijeburin situ. Terus ada kerdus sekitar 4 lah. 4 kerdus mie instan Mang Masuk kita ke situ terus tutup pintunya. Saya hanya ngeliat itu aja tuh, begitu ditutup udah gelap semua Mang Udah gelap sekitar setengah jam lah. Baru ada cahaya, air lilin gitu tuh. Abah Soleh udah katanya gitu. Nyalain lagi lampunya. Terus kata Abah Solehnya udah tuh langsung dibawa katanya duitnya. Sama orang Bandung itu Mang Bawa katanya tuh. Di lakban kan gitu. Ada 4 kardus tuh. Kurang lebih sih dia minta kan 3M. Cuman kata Abah Solehnya kalau merasa kurang balik lagi katanya gitu. Pesan Abah Soleh seperti itu. Nah sembari itu saya udah nunggukan, saya ngomong lagi ke Abah Soleh. Saya gimana Bah? Udah kamu sabar aja dulu katanya gitu. Makanya saya ngobrol juga sama teman saya, kok ini saya gimana kok jadi nasib saya jangan sampai jadi tumbal kan begini Mas bilang. Saya kan hanya ya inilah penghubung saya bilang gitu. Kata si Bapak udah sabar aja tenang. Kata si Abah Soleh gitu udah tinggal ikutin aja gitu. Tinggal nanti kamu coba ngomong ke Nyai biar
ngomong ke Abah Soleh gitu supaya kamu diizinin pulang. Ya saya ngomong ke Nyai, saya bilang istri Abah Soleh tuh Mang tolong saya bilang gitu, kan saya hanya penghubung, tolong Nyai sampein ke Abah Soleh saya udah mau pulang, karena teman-teman saya kan udah pada nggak ada di sini, saya bilang gitu. Katanya udah nanti saya sampein ke abahnya gitu. Malam pas pagi itu saya dipanggil sama Abah Soleh, kamu mau balik Ndra? Iya Bah, saya bilang mau balik. Yaudah kalau kamu mau balik nanti rame-rame yang ikut acara ritual penarikan tokek mandi dulu gitu. Semua tuh Pak, 6 orang itu disuruh mandi kembang 7 rupa. Mandilah satu-satu itu saya. Udah mandi selesai. Nah, yang jadi herannya lagi nggak lama itu, pas kan orang Bandung itu begitu itu kan ritual langsung balik. Terus sama Abah Soleh itu saya di usap gitu, biar pulang selamat yang gitu kan. Ya saya izin kan gitu, Bah, saya minta maaf kalau sampai transaksi ini gagal, saya bilang makanya kan gitu. Saya bener-bener minta ikhlas ridhonya dari Abah Soleh, Abah sama Nyai, supaya saya pulang dengan selamat, nggak terjadi apa-apa, saya bilang gitu. Ya kata Abah Solehnya. Makanya kata Abah Soleh, lain kali kalau mau acara kayak gini yang bener-bener katanya gitu nyarinya. Tahu sendiri kan efeknya seperti ini katanya gitu. Tip salam juga buat teman-teman Sendra katanya di Cirebon. Udahlah itu jangan ikut-ikutan ritual-ritual begini gitu, kalau memang itu nggak cepet dimaharin gitu. Kalau dimaharin juga Allahu alam katanya gitu, apa yang terjadi kita nggak ada yang tahu. Hanya saya pulang Pak. Pulang juga saya awalnya tahu daerah, kok bisa nggak tahu daerah saya. Saya nunggu bus itu yang setelah saya kesini tuh kok namanya Tomo, tapi saya asli jadi kayak aura sawan waktu itu tuh masih ada aja, masih nempel. Saya naik bus seolah-olah di telinga dia dengar suara tokek. Saya sampai ke kolong jok mobil tuh saya tengokin semua itu. Jadi seolah ada yang ikut gitu Ini pulangan saya turun di Ketawung, nyampe rumah saya kan gitu. Nyampe rumah juga aduh lihat cicak saya itu bayangannya kayak tokek, suara pun kayak tokek, hampir lama cuma 3 bulan. 3 bulan itu bisa dibilang udah mulai bener-bener sedikit hilang, jadi belum hilang pisan Bahkan kalau saya sekarang bercerita juga masih. Makanya saya kalau ada yang dengar transaksi tokek-tokek saya sering ketawa, belum tahu aja sini orang. Belum pernah kena sawahnya, terus belum pernah bener-bener belum pernah kena lah istilahnya gitu. Saya senyum aja makanya. Cuman kok jadinya pada datanya kok ke saya gitu, nanyain. Saya bilang udahlah Mas Kang, nggak usah, saya bilang gitu. Ya enggak sampai iya udah, saya bilang udah nggak mau saya. Sok sampean kalau mau datang aja ke sana, saya bilang. Silakan, biar ngerasain sendiri. Kalau sampean semua nggak ada yang percaya ke saya. Cuman saya mah udah, saya bilang. Untuk transaksi tokek udah kapok, saya bilang udah nggak mau. Bayar tadi pas saya pulang ke Cirebon saya temuin tuh. Dia minta maaf ke saya. Tanya nggak bisa ngituin uangnya katanya.
Yang jadi herannya tuh kenapa sampai nggak bisa kan gitu. Nah kan saya bilang, saya tanyain ke Bang Asep, uang udah 50%. Tapi kok kenapa nggak sampai bisa cair, saya bilang. Akhirnya saya kan yang di sana. Untung saya nggak bisa menjadi tumbal, saya bilang di sana. Kalau saya sama menjadi tumbal kan keluarga saya yang rugi, bukan sampean. Tokenya sudah dilepas lagi? Tokenya dilepas lagi. Abah Soleh yang datang ke sana, ke tempat itunya, di gubuknya itu. Jadi karena ditutupin sama kitab, terus diambil lagi kitabnya sama Abah Solehnya gitu. Karena pada waktu pelepasan itu saya dilarang ikut, makanya. Hanya tahu dari Abah Soleh, udah katanya udah dilepas, kamu udah boleh pulang. Hanya saya kan waktu itu terus boleh pulang gitu. Saya sampai sujud Pak, bener, sampai ngucapin syukur gitu, maksudnya terima kasih gitu. Saya sempat marah ke wakil bayar itu kan gitu. Kenapa sampean, saya bilang alasan ngambil uang sampai jadinya pulang. Saya kan tanya gitu makanya, karena kan nggak tahu kejadian di rumah teman saya kan gitu, di Cirebonnya itu. Kang katanya gitu, saya bener-bener mohon minta maaf katanya gitu. Saya sendiri juga nggak ngerti gitu, kenapa kok sampai saya nggak bisa balik lagi ke sana, terus bayar saya katanya gitu. Transaksi uang itu nggak bisa masuk ke rekening saya, ngomongnya gitu. Hanya bisa masuk separoh katanya gitu. Tunjukin dia ke saya. Ada uangnya, cuman nggak semua. Jadi gimana, ya udah kan katanya gitu. Saya mohon maaf. Hanya kata saya nggak bisa hanya mohon maaf kayak gitu. Saya bilang ini saya trauma saya masih, saya bilang gitu. Nggak tahu saya bilang sampai kapan. Nggak bisa dinilai dengan uang, saya bilang. Saya mohon istilahnya sampean bisa bersihin badan saya. Selainnya saya udah dibersihin, udah diizinin pulang sama Abah Soleh di sana. Ya udah Kang katanya gitu, cari aja ustadz yang ngerti katanya gitu kan, yang bisa. Nanti dananya dari saya gitu untuk bersihin badan sampean. Ya udah saya bilang. Tadi saya carilah gitu orang tua yang ngerti. Yang bener-bener ngerti, bukan hanya ngerti gitu, yang bisa gitu. Karena kan beda mangai. Istilahnya gitu kan, orang yang ngerti sama yang pinter kan gitu. Dalam arti kan yang ngerti di jalur seperti ini kan gitu. Kalau yang ngerti bersihin ya mungkin ustadz-ustadz lain juga bisa kan. Tapi kan yang ngerti ke arah praktisi spiritual kan beda lagi kan gitu makanya. Udah dipanggil aja, udah dipanggil. Alhamdulillah tuh istilahnya dibersihin tuh. Ya di rumah teman saya. Manggil orang ngerti lah, benar-benar ngerti istilahnya gitu orangnya. Terus saya suruh mandi lagi. Saya disuruh sholat tobat 1 minggu atau lebih tuh dari habis acara itu tuh. Karena datang lagi, ada lagi yang datang. Tahu dari bayar mana mangai. Yang katanya sama juga ngeritualin tokek gitu. Cuman informasinya lebih parah itu mangai. Sempet dibawa gitu katanya sih. Tapi informasinya kurang kurang baik gitu, kurang enak gitu. Dibawa katanya di perjalanan itu mobil itu goyang-goyang katanya bawa tokek itu. Karena benar-benar mungkin tokek itu ngerasa kesakitan. Masukin petinya tuh dikunci. Dapat kabar juga katanya sih. Makanya saya bersyukur pisan sama teman saya gitu, nggak sampai bawa tokek itu gitu. Ya, di banyak kisah maksudnya saya dengar orang yang melakukan transaksi tokek itu sampai miliaran belum pernah ada yang berhasil ya. Belum pernah nyata sekian miliar, tapi kenyataannya memang seperti tadi ya, jong. Betul. Jadi seperti hayalan begitu ya. Jadi mungkin seperti orang ngamen gitu ya. Orang ngamen, mediator yang bekerja hanya bohong-bohongan bahwa
tokek itu ada, pembelinya ada, padahal sebenarnya pembelinya itu nggak ada. Bisa seperti itu ya? Bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang juga bener Mang. Cuman ya itu yang kejadian pas yang kedua kalinya saya dengar itu yang berhasil membawa, tapi kan ada satu insiden gitu kan. Kecelakaan. Terjadi kecelakaan yang saya dengarkan gitu. Sebenarnya kalau tokek nyata sendiri ada nggak yang ukurannya seperti itu? Yang tokek tanpa ritual, tanpa goib. Kalau tanpa goib sih saya lihat sendiri ada sih, tapi namanya tokek Mang. Kalau sudah kepalanya itu segede bungkus rokok, itu pasti sudah ada yang nungguin. Udah ada penghuninya ya? Udah ada penghuninya gitu. Dan itu memang nyata adanya kan gitu. Betul. Nah kalau itu saya pernah dengar tuh. Gitu. Jadi setiap tokek yang agak besar memang ditunggangi oleh makhluk ya. Untuk orang-orang Chinese katanya itu. Baik, terima kasih Mas Nendra. Mudah-mudahan Mas Nendra sekarang sudah sehat ya. Alhamdulillah Mang. Tadi waktu bercerita ada gangguan juga? Ya tadi mulai ada yang mau datang sih. Cuma Apa kan itu yang datang? kayak ini apa namanya, kayak sosok abahnya gitu. Karena yang saya dengar setelah ada 1 atau 2 tahun dari kejadian itu katanya dia meninggal. Abah yang mana ini? Abah Soleh yang praktisinya itu Meninggal ya? meninggal. Jadi yang datang itu Abah? Iya Abah. Cuman kan alhamdulillahnya tadi kan saya sudah izin sama Hadoroh ya? Iya hadoroh kan itu. Saya bacain Fatihah buat dia. Mudah-mudahan dia bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Amin, Apapun amin. amal ibadahnya dia bisa terima, dan kesalahan-kesalahannya juga bisa dihilangkan gitu Mang. Jadi nggak semudah yang dibayangkan ya bisnis tokek itu? Aduh, udah menurut saya Janganlah ya? janganlah, buat kawan-kawan yang belum ataupun yang sedang menjalankan lebih baik sudah berhenti. Ya. Karena yang saya dengar juga pada waktu itu kenyataannya itu bukan buat pengobatan ataupun apa Mang. Jadi ternyata tokek yang memang segede itu kalau ada dan bisa ditampakkan juga, ternyata ya tetap ujung-ujungnya buat penarikan Goib uang lagi? goib juga itu. Untuk main goib lagi ya? Untuk main goib lagi, jadi bukan untuk pengobatan gitu. Itu hanya bahasa bohongnya ya? Bahasa ini aja kamuflase. Kalau saya tahu dari awal, kemungkinan saya nggak ikut-ikutan. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, jadi yang sedang berburu tokek untuk dijual transaksi, silahkan segera berhenti. Ini kisah nyata dari Mas Nendra ya, mengalami sendiri sampai efeknya sampai sekarang. Sampai sekarang Pak. Mudah-mudahan masih ada kisah yang lain untuk diceritakan di Malam Mencekam. Nanti Insya kita Allah. tunggu ya. Untuk sobat-sobat yang lain, adalah beberapa kisah yang saya pernah alamin gitu. Silakan komentar, kita tunggu komentarnya untuk menampilkan Mas Nendra. Akhir kata Mang Ei undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.